Selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Kali ini saya akan berbagi ilmu di kuliah online ini untuk materi sistem pendukung keputusan atau decision support system. Oke. Referensi yang saya pakai ini ada 2 buku. Saya nggak banyak karena yang pertama ini adalah Gordon B. Davis ini mengenai manajemen information system, ya, manajemen information system. Ini sebenarnya materi terkait dengan mata kuliah SIM, tapi SPK ini sebenarnya kelanjutan dari mata kuliah SIM. Artinya di SIM sendiri itu adalah merupakan fondasi dari sistem pendukung keputusan. Karena konsep-konsepnya banyak dasar-dasarnya dari sana semua. Dan berikutnya ini adalah referensi yang kedua saya pakai ini adalah buku dari Decision Support System and Intelligence System karangan Efren Turban dan Vera Aronson dan Tian Peng Ling. Oke, tujuan dari pembelajaran materi ini saya berharap dari peserta yang mengikuti mata pelajaran ini adalah mahasiswa nanti yang pertama bisa memahami mengenai bagaimana manajemen dalam hal menggunakan teknologi komputer. Saat ini bisa dikatakan bahwa manajemen baik di level bawah atau low, middle, dan top, peran komputer itu sangat penting sekali dalam hal mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua juga tujuannya adalah peserta nanti diharapkan bisa mempelajari mengenai konsep dasar pengambilan keputusan. Karena selama ini mungkin kita seperti kita mulai dari bangun tidur, beraktivitas sampai dengan kita mau mengakhiri hari kerja atau hari aktivitas kita tidur, itu selalu kita dihadapkan oleh setiap pengambilan keputusan. Nah, nanti dalam hal ini di konsep teorinya itu ada pendekatan bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan, nanti akan dibahas. Yang ketiga ini mengenai memahami, tujuannya adalah memahami mengenai konsep dan sistem mendukung keputusan sendiri. Termasuk juga nanti goal atau tujuan dari pembelajaran ini adalah targetnya peserta mampu mengetahui berbagai jenis DSS yang ada di dunia kerja atau di aplikasi kita kehidupan sehari-hari. Karena banyak saat ini memang kita dimudahkan sekali untuk pengambilan keputusan baik secara belanja online ataupun traveling dan seterusnya, ataupun kerja sendiri itu sebenarnya sudah dibantu oleh aplikasi-aplikasi sistem pendukung keputusan. Berikutnya, tujuan pembelajaran berikutnya adalah menentukan jenis dari decision support system mana yang applicable dalam suatu situasi tertentu. Artinya, peserta nanti atau mahasiswa ataupun rekan-rekan yang belajar di sini adalah nanti pada saat ketemu case kasus misalkan dihadapkan adalah pemilihan vendor, contoh sepatu atau pemilihan vendor, kira-kira metode algoritma apa yang pas yang nanti akan diterapkan. Tujuan pembelajaran terakhir dari materi kuliah online kita ini adalah diharapkan mahasiswa mampu atau peserta mengaplikasikan dari decision support system sendiri. Artinya peserta tidak hanya dihadapkan hanya konsep teori saja paham, tapi bisa juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini adalah targetnya di peserta di membuat proyek sistem aplikasi SPK. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, berikutnya mind map dari perkuliahan kita nanti ke depan, dari sekarang sampai ke depan. Kita bicara nanti ada sesi 1, kita akan bicara mengenai introduction, mengenai manajemen support system. Terus yang kedua nanti kita bicara mengenai proses model pengambilan keputusan, ya, dengan model-model apa yang sudah ada di dalam konsep teorinya. Yang ketiga kita bicara mengenai sistem pendukung keputusan di chapter 3 kalau dari bukunya. Ya, di pertemuan 456 kita akan membahas mengenai model dan analisa dari sistem pendukung keputusan. Nah, di poin 456 memang cukup banyak yang nanti sesi kita akan pertemuannya. Kenapa? Karena kita akan banyak membahas mengenai algoritma-algoritma yang biasa dipakai di dalam proses pengambilan keputusan. Yang ke-7, sesi 7 nanti kita akan bicara BI, Business Intelligence, dan bicara juga nanti kita ada
data warehouse, data akuisisi, dan data mining. Kalau kita bicara poin 7 sebenarnya ini ada ranahnya sendiri atau domain lagi, kita bicara ilmu-ilmuannya lagi mengenai domain-domain tadi, khusus ada data mining, itu ada konsep pembelajarannya. Tapi di pertemuan 7 nanti saya akan jelaskan mengenai konsep tadi. Terus kita bicara di pertemuan berikutnya adalah mengenai bagaimana mengembangkan aplikasi DSS atau DSS development. Pendekatannya adalah nanti pendekatan sistem development life cycle, ya, seperti apa tahapan yang akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi dan maintenance dari aplikasi DSS. Di sesi 10 nanti kita akan bicara mengenai konsep dari GDSS atau Group Decision Support System, di mana sistem pendukung keputusannya bukan lagi secara personal, tapi secara grup. Termasuk juga kita bicara mengenai ACE atau Executive Information System. ACE sendiri ini kita bicara mengenai sistem pendukungan eksekutif. Bicara eksekutif ini kita bicara mengenai sistem pendukung keputusan yang diambil oleh level-level manajemen atas atau top, biasanya bicara direksi dan seterusnya. Di sesi 11 juga saya akan sharing mengenai konsep dari knowledge management, atau ada orang yang beranggapan istilah lainnya dan knowledge based management system atau KBMS. Bagaimana mengelola sumber pengetahuan. Baik, kalau kita bicara mengenai fakta, ya, fakta saat ini dalam hal kita melakukan pengambilan keputusan bahwa kita dihadapkan oleh situasi untuk mengambil keputusan, ya. Jadi kalau digambarkan itu kita ada opsi A atau B, kadang kita bingung, ya. Dan pada saat kebingungan kita, kadang akhirnya intuisi atau naluri kita yang bicara. Semua pilih A atau pilih B, bisa berdasarkan naluri, bisa berdasarkan experience kita untuk memilih suatu keputusan. Dan yang kedua ini berikutnya adalah saat ini juga banyak kita aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan pengambilan keputusan. Terutama kita bicara ada aplikasi e-commerce atau belanja online dan seperti reservasi tiket dan lain-lain. Ini kalau saya gambarkan contoh salah satu aplikasi online untuk pemilihan hotel. Misalkan saya ingin pergi ke suatu tempat, ya misalkan ke Bandung. Selama ini kalau kita zaman dulu kita masih pakai cari-cari, ya, Yellow Pages, buku kuning, terus kita telepon hotel yang terdekat di sana, kita tanya rate, harga, biaya, dan seterusnya, baru kita bayar, transfer, kita berangkat ke sana. Saat ini, itu kendala yang terjadi adalah apa? Kita direpotkan untuk mencari sesuatu informasi yang sebenarnya dari buku tadi, ya, kalau ada buku Telkom, Yellow Pages, kita cari gitu ya, hotel yang terdekat di Bandung itu apa saja gitu ya, baru kita kontak. Itu pun kalau kontak, kalau misalkan teleponnya diangkat, kalau enggak agak repot. Nah, dengan adanya aplikasi, kita tinggal masukkan aplikasi, masukkan tujuan saya misalnya ke Bandung, ya. Setelah itu nanti di aplikasi tersebut dikasih rekomendasi. Nah, kita bicara mengenai SPK ini sendiri sebenarnya bicara rekomendasi, sehingga secara sistem nih aplikasi ngasih rekomendasi bahwa hotel yang cocok dengan kamar dan seterusnya itu dikasih rekomendasi. Sebagai contoh di layar ini saya dikasih dua pilihan, ya, double deluxe queen dan twin deluxe dengan harga dan sekian yang ada terlampir, tinggal saya pilih aja gitu. Setelah saya pilih, nanti kita akan bayar, ya. Kalau bayar pun sekarang sudah ada payment gateway, pembayaran secara online, jadi memudahkan kita juga. Terus setelah kita bayar, sudah dapat konfirmasi, kita berangkat aja langsung ke lokasi. Artinya ini memudahkan kita dalam hal proses pencarian. Juga termasuk juga kalau saya kasih contohnya adalah Google Map, ya, salah satu, bisa Waze, bisa Google Map. Ini juga aplikasi salah satu pencari lokasi. Sebagai contoh, saya mau pergi dari lokasi saya di Tangerang mau lokasi ke Jakarta. Saya tinggal masukkan tujuannya, nanti aplikasi tersebut akan mencari rekomendasi yang terbaik dengan termasuk kasih warna merah kalau kondisi macet. Nah, di aplikasi ini pun sebenarnya bisa kita pilih nanti. Saya misalkan lihat macet, saya akan ambil jalur yang lain. Secara nggak langsung, aplikasi ini biasa akan melakukan rerouting ulang atau melakukan pemetaan ulang, sehingga rekomendasinya nanti akan seperti apa untuk cocok bagi kita. Nah, fakta-fakta inilah yang sebenarnya kalau kita bicara sistem pendukung keputusan, ini sebenarnya kita saat ini sudah banyak sekali dimudahkan oleh teknologi, ya.
Ya, tadi saya bicara mengenai teknologi kita mau belanja online, mau reservasi hotel, tiketing pesawat, termasuk juga dalam hal kita perjalanan. Artinya, kalau kita bicara mengenai sistem pendukung keputusan yang related dengan perkuliahan kita adalah bahwa saat ini sebenarnya kita sudah di depan mata kita berhadapan langsung dengan sistem pendukung keputusan yang memudahkan kita dalam bentuk rekomendasi. Artinya kalau kita bicara sistem pendukung keputusan, informasinya adalah bentuk rekomendasi. Rekomendasi ini seperti contoh hotel ada dua pilihan, saya mau pilih yang bawah, yang atas sudah terserah saya. Tinggal kembali lagi adalah kita akan pilih yang mana. Termasuk seperti ini, jalur untuk peta perjalanan. Ya, saya akan belok rute yang kemana itu juga. Intinya adalah bicara sistem pendukung keputusan adalah bicara sistem di mana suatu informasi itu dalam bentuk data, dalam bentuk rekomendasi atau saran. Sehingga nanti pengambil keputusan lah yang akan menentukan layak apa tidaknya kita mengambil sesuatu yang opsinya. Kalau kita bicara mengenai konsep DSS dari belajar fakta yang terjadi, DSS kalau secara konsep teori itu adalah merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif. Nah, kalau kita bicara interaktif, berarti ada interaksi antara manusia dengan mesin. Mesin itu adalah komputer, bisa tablet. Seperti contoh tadi, saya akan melakukan perjalanan ke Bandung, saya masukkan saja. Nah, saya interaksinya ke gadget saya atau handphone. Nah, berikutnya adalah yang membantu pengambilan keputusan memanfaatkan data dan model. Nah, DSS sendiri, ini kuatnya di DSS itu ada istilah data dan model. Data seperti tadi, saya masukkan perjalanan Bandung. Kata Bandung itu yang saya anggap sebagai data. Dianggap sebagai data bagi sistem juga. Dan nanti diolah. Nah, modelnya sendiri, kalau kita bicara model, ini bicara model biasanya kita bicara pendekatan algoritma. Ya, algoritma apa yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya. Nah, ini tadi ya, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan. Jadi informasinya ini adalah informasi dalam bentuk saran atau rekomendasi. Tinggal kembali lagi bahwa apakah si pengguna mau ngambil keputusannya berdasarkan apa. Contohnya tadi kita bicara hotel ada 3 pilihan. Saya bisa pilih juga harganya yang murah, saya bisa juga pilih yang harganya yang mahal. Tergantung dari pengambil keputusan. Nah, dalam hal ini kita bicara DSS menjadikan informasi pemecahan masalah yang nanti sifatnya adalah masalah semi terstruktur. Oke, saya akan loncat sedikit bicara masalah. Ya, bicara masalah, saya kalau secara konsep teorinya, ya, secara konsep teorinya menurut Herbert Schuman, permasalahan itu dibagi 3, ya, dibagi 3. Yang pertama ini adalah masalah terstruktur, ya. Ada yang kedua masalah yang tidak terstruktur, dan yang ketiga masalah semi terstruktur. Ya, kalau kita bicara masalah terstruktur atau permasalahan terstruktur, kalau secara konsep teorinya itu adalah masalah yang memiliki sifat rutin dan sering terjadi berulang-ulang. Saya ulangi, jadi masalahnya itu sifatnya rutin. Rutin itu hampir setiap hari kita bertemu itu masalah dan berulang-ulang. Ya, biasanya kalau bicara ciri-ciri permasalahan terstruktur yang berulang-ulang itu biasanya sudah ada prosedur atau standar atau SOP. Ya, sebagai contoh yang saya kasih contoh di layar ini adalah seorang pilot dalam menerbang pesawat. Sebagai contoh seorang pilot akan menerbang pesawat, contohnya adalah pilot pada saat menerbang pesawat, setiap hari pasti ketemu masalah adalah dia harus naik pesawat depan kokpit, duduk, pergi tujuan lokasi, ya dia mengendarai. Setiap rutin seperti itu, mulai dari take off sampai landing. Setiap hari seperti itu dan setiap saat. Nah, akhirnya apa? Ada solusi yang namanya autopilot atau sistem autonavigasi. Di mana seorang pilot itu nanti secara sistemnya di dalam pesawat itu sudah ada navigasinya, autonavigasi atau autopilot. Sehingga misalkan penumpang pilot akan pergi dari Jakarta mau ke Kuala Lumpur, secara sistem pilot itu melakukan navigasi atau autopilot mengklik suatu tombol ke Kuala Lumpur, nanti secara itu pesawat akan dibantu oleh navigasi dari satelit. Ya, artinya sebenarnya peran serta pilot sebenarnya tidak perlu juga pada saat itu, hanya memantau saja gitu. Kenapa? Karena secara jalur tracking itu sudah diatur oleh
sistemnya tadi, aplikasi yang ditanam di dalam sistem pesawat tadi berdasarkan satelit ya. Itu kalau kita bicara masalah terstruktur. Kalau bicara masalah terstruktur lainnya, yang paling gampang adalah banyak skripsi atau tugas akhir di kalangan mahasiswa itu membuat masalah terstruktur. Contoh analisa dan perancangan sistem inventory, analisa perancangan sistem informasi point of sales, analisa perancangan sistem informasi general ledger. Kalau saya ambil kasus contoh inventory, setiap hari orang penjaga inventory, penjaga gudang itu setiap hari nemuin masalahnya bagaimana inventory itu keluar masuknya selisihnya, goalnya adalah biasanya tidak ada selisih ya. Artinya jangan ada keluar 10 masuk 10 keluar 3 itu kan harusnya 7 ya. Nah, itu tercatatnya harusnya seperti itu. Jadi setiap hari nerima barang 10 misalkan keluar 3 tinggal 7. Setiap hari begitu. Nah, artinya apa? Kalau bicara masalah terkait inventory itu adalah masalah terstruktur satu-satunya. Dia si pengguna itu berhadapan dengan masalah yang setiap hari harus dihadapin jumlah barang, buat barang, rutin. Akhirnya salah satu pemecahan masalahnya dengan pendekatan aplikasi dibuatlah aplikasi inventory misalkan untuk menyiasati supaya tidak ada selisih. Berikutnya juga ada masalah tidak terstruktur. Permasalahan tidak terstruktur ini kalau secara konsep teorinya itu adalah masalah yang tidak memiliki sifat rutin, artinya tidak berulang. Jadi kadang muncul, kadang juga enggak gitu ya. Nah, biasanya membutuhkan suatu intuisi untuk menyelesaikan masalah ini. Intuisi itu adalah naluri, feeling, perasaan dari si orang tersebut. Sebagai contoh adalah pada saat ingin melakukan lobby, ya orang pendekatan ke A sama B itu pendekatannya beda-beda. Saya akan melakukan pendekatan lobby dengan orang yang sifatnya proaktif atau orang yang aktif banyak bicara. Saya akan sebagai sales akan jual ketemu dengan orang yang tidak banyak bicara atau lebih banyak mendengar. Perlakuan saya ke orang yang banyak, anggap si A yang banyak bicara atau aktif dan B yang lebih pasif lebih banyak mendengar. Perlakuan saya menjual barang ke A dan B itu harus yang berbeda. Jadi saya nggak bisa semua pendekatan penjualan saya harus pakai caranya A. Ya. Contoh si A aktif, saya juga aktif gitu. Yang lama nggak bisa jualan gitu. Si A ngomong, saya juga ngomong. Lama-lama ini orang mau jualan apa gitu. Jadi beda cerita kalau saya pendekatannya ke B. B itu adalah kalau saya A ketemu A tadi, jadi saya lebih banyak menjual, tapi juga banyak mendengar. Karena kenapa? Lawan saya adalah lawan bicara saya adalah orang yang aktif. Dia lebih banyak menanya, saya akan menjelaskan. Lebih banyak mendengar. Beda perlakuan saya pada saat ketemu B. Pada saat ketemu B, orang yang lebih banyak mendengar, saya akan banyak menjelaskan. Bisa dibayangkan kalau si B itu diam, saya juga diam. Yang ada nggak bisa jadi jualan gitu. Ya sama-sama diam gitu. Nah, jadi perlakuan itu harus beda-beda. Kalau secara IT, Pak, apa sih Pak permasalahan tidak struktur secara pendekatan IT? Kalau kita bicara secara konsep tadi adalah masalah yang tidak memiliki sifat rutin, ya biasanya membutuhkan intuisi. Contoh adalah kasus-kasus aplikasi yang biasa dipakai untuk memecahkan masalah tidak struktur adalah contoh aplikasi Google Translate. Ya, Google Translate itu menyelesaikan masalah tidak struktur. Di mana Pak contohnya? Oke. Misalkan saya mau mengetikkan, saya mau pergi ke pasar, ya. Orang bisa ngetik, saya mau pergi ke pasar, saya hendak, saya ingin, saya mau pergi ke pasar, pasti Google itu akan menemukan solusinya, translatannya. Artinya si Google sudah baca peta strukturnya, permasalahannya. Google Translate juga masuk masalah tidak struktur. Terus apalagi Google Map itu juga tidak terstruktur. Pada saat kita mau melakukan perjalanan yang sudah direkomendasikan, kita ibaratnya menyeleneh nyari ke tempat lain, Google juga akan melakukan rerouting ulang. Berikutnya apalagi aplikasi di Facebook juga salah satunya yang kalau rekan-rekan pernah lihat untuk pembaca wajah yang pernah kita 50 tahun lagi seperti apa kondisinya. Nah itu juga akan diprediksi, aplikasi prediksi kita akan seperti apa. Maaf, maksud saya wajah kita diprediksi akan seperti apa karena membaca tekstur dari kontur wajah atau face recognition. Berikutnya kalau sifat masalah tidak struktur, nah kalau bicara masalah permasalahan semi terstruktur, secara konsep teorinya adalah masalah yang berada di antara tidak terstruktur dan terstruktur.
Jadi kalau saya gambarkan masalah terstruktur itu adalah masalah semi terstruktur kalau saya gambarkan berupa irisan. Jadi ada dua. Ini terstruktur, ini tidak terstruktur. Semi terstruktur di tengah-tengah. Ya. Jadi kalau digambarkan itu dia berupa tengah-tengah. Permasalahan yang berada antara tidak terstruktur dan semi. Biasanya masalah yang dihadapi adalah masalah rutin, artinya berulang. Tapi prosedur standar yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada tidak dapat memecahkan masalah yang ada. Prosedurnya jadi nggak bisa memecahkan masalahnya. Gitu. Artinya apa? Butuh intuisi lagi atau naluri. Ya, contohnya adalah pemberian kredit atau pemeliharaan jalan. Sebagai contoh, pemeliharaan jalan atau pemberian kredit ya, orang pada saat mau mengajukan kredit, ya, contoh kredit motor, biasanya yang diminta oleh si marketing itu adalah datanya selain dari biodata sendiri, selain itu dia bicara mengenai gaji, terus bicara komponen rumah tinggal, apakah kontrak atau apa, kontrak apa rumah sendiri. Nanti sistem yang si orang tersebut akan melihat parameternya kira-kira orang ini dapat apa enggak kreditnya. Contoh misalkan di sistem di perusahaan tersebut memerlukan kalau misalkan rumahnya kontrak gajinya kurang dari 1 juta, maka sistem kredit yang motor yang harga 3 juta atau 2 juta cicilannya nggak masuk, nggak akan diterima atau ditolak. Kenapa? Karena secara logikanya dia nggak bisa, gajinya misalkan 1 juta, tapi untuk ambil cicilannya adalah yang misalnya yang nilainya 2 juta, secara sistem akan nolak untuk pemberian kredit. Masalah semi terstruktur lainnya adalah contoh tadi saya bicara mengenai aplikasi yang di depan. Aplikasi toko-toko online, e-commerce, misalkan kita mau beli punya budget 1 juta mau beli handphone, nanti sistem akan ngasih rekomendasi budget handphone yang 1 juta itu yang mana aja gitu. Secara sistem akan dimunculin. Nah nanti tinggal kita yang pilih yang mana yang cocok apa yang tidak. Ya. Baik, berikutnya kalau kita bicara mengenai DSS menyediakan informasi yang tadi saya sudah jelaskan sifatnya semi terstruktur. Nah, keputusan dibuat untuk memecahkan masalah dalam usaha memecahkan suatu masalah yang mungkin banyak keputusan. Artinya keputusan itu banyak gitu ya. Keputusannya banyak. Artinya apa? Perlu ada keputusan lain. Misalkan sebagai contoh ada istilah namanya, mungkin rekan-rekan sering dengar ada yang namanya plan A, plan B, rencana A. Kalau ini gagal, kita rencana A-nya ngapain? Kalau gagal, rencana B-nya ngapain? Kalau perlu, kita bikin plan C, ya, untuk mengambil keputusan tadi. Itu planning dari plan A, plan B, plan C itu adalah juga dari sisi proses ambil keputusan. Oke. Keputusan juga merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah, menghindari atau mengurangi dampaknya, ya, dampak negatif, ya. Oke, ini contoh adalah pengambilan keputusan dalam menentukan promosi jabatan, ya. Jadi dalam hal menentukan promosi jabatan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalkan penilaian kinerja atau KPI, Key Performance Indicator seperti apa 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Terus achieve-nya berapa persen pencapaiannya. Kalau semuanya masuk nilainya A, jadi penilaian kinerja A terus dalam 1-2 tahun, maka dia bisa berhak melakukan promosi misalnya. Ya. Terus berikutnya faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ini ada 4. Ada teknologi baru dan distribusi informasi yang membaik. Jadi dalam hal mengambil keputusan, faktor teknologi baru itu juga bisa mengubah pengambilan keputusan, ya, memberikan banyak alternatif bagi manajemen. Contoh dulu orang kalau misalnya mau naik taksi, pilihannya kalau nggak Bluebird, Express gitu ya. Tapi sekarang ada teknologi online, taksi online. Nah, sekarang beralih ke sana perusahaan-perusahaan. Ya, nggak usah pakai yang sebagai contoh yang konvensional, pakai yang online misalkan semuanya. Karena teknologinya sudah ada gitu. Sama seperti makanan juga. Orang selama ini kalau mau makanan pesen datang harus datang, tapi sekarang udah pakai ada pesan makanan dengan online-nya. Beli gitu pula juga dengan belanja online ya. Orang harus datang ke pasar atau ke mall, sekarang kita pesan dari aplikasi udah datang. Itu karena teknologi.
Yang kedua, banyak aktivitas yang kompleks menyebabkan terjadinya kesalahan sehingga berdampak pada peningkatan biaya. Nah, ini juga aktivitas yang kompleks kegiatannya menyebabkan risiko terjadi kesalahannya juga besar. Akibatnya kalau salah, akibat impact-nya adalah biayanya juga besar. Cost of sales-nya, biaya untuk belanjanya itu jadi mahal. Berikutnya, yang ketiga, ekonomi global yang sering berubah, di mana menghasilkan ketidakpastian dan membutuhkan respon yang lebih cepat dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Artinya saat ini kita dihadapkan juga di posisi ekonomi global yang sering berubah, ya, era disruption, era ketidakpastian. Ya, akibatnya adalah perusahaan atau organisasi harus berpikir untuk melakukan inovasi, ya, supaya era ketidakpastian ini bisa diminimalisir resiko-resikonya tadi, sehingga nanti perusahaan atau organisasi bisa mempertahankan keunggulan kompetitif, ya, keunggulan kompetitif. Yang keempat, regulasi pemerintah. Nah, regulasi pemerintah dan stabilitas politik juga mempengaruhi orang pengambilan keputusan. Contoh, pengambilan regulasi pemerintah mengenai adanya pajak, peringanan pajak dan seterusnya, gitu ya. Atau hal-hal yang kaitannya dengan stabilitas politik. Berikutnya yang ditawarkan di dalam DSS, ini ada perhitungan yang cepat dengan biaya yang rendah. Kenapa? Sebagai contoh tadi ya, kalau kita bicara mengenai kita mau sewa tiketing gitu ya, atau hotel, ya kita harus cari dulu gitu ya, cari dulu di zaman dulu ya, buku kuning Yellow Pages kita cari, setelah itu kita kontak, ya, kontak pun kadang telepon nggak diangkat atau ada telepon sibuk, ya, itu secara cost juga mempengaruhi gitu. Tapi dengan sekarang kita udah tinggal pakai aplikasi, ya, langsung secara sistem rekomendasinya, biayanya pun juga rendah. Komunikasi dan kolaborasi antar kelompok. Jadi yang ditaruhkan di dalam DSS ini adalah kemudahan komunikasi dan kolaborasi antar kelompok. Ya, salah satunya adalah aplikasi yang terkait sama komunikasi, aplikasi Zoom gitu ya. Jadi memudahkan orang yang selama ini mungkin di Indonesia sekarang lagi wabah COVID-19, ya, tidak bisa berinteraksi atau berkomunikasi yang harusnya tatap muka langsung, tapi dengan adanya aplikasi ini membantu kita memudahkan untuk komunikasi dan kolaborasi. Meningkatkan produktivitas, artinya yang dulu orangnya, contoh saya masih mencari informasi untuk hotel, masih nyari pakai manual, ya, itu secara waktu kan ada proses untuk mencari tadi. Nah, artinya kalau kita bicara sudah ada aplikasi, secara waktu harusnya saya sudah tidak perlu effort atau capek-capek mencari tadi, ya, kayak Yellow Pages. Akibatnya apa? Secara waktunya saya harusnya berkurang. Nah, waktu yang berkurang tadi, ya, itu harusnya saya bisa meningkatkan produktivitas kerja saya, artinya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Yang keempat ini adalah kemampuan mengakses informasi yang tersimpan dalam database. Nah, ini juga kekuatan dari DSS, adalah salah satunya dia punya kekuatan dari sisi database. Ya, jadi semua data informasi tersimpan di sana. Jadi sebagai contoh, saya mau lihat di suatu perusahaan, ya, mau lihat data penjualan produksi tahun 2000 yang barangnya A, ya. Karena semuanya sudah tersimpan di database, informasi itu akan diberikan secara langsung oleh sistem secara cepat. Berikutnya, kemampuan untuk menganalisis berbagai alternatif dan mengaplikasikan risk management. Nah, ini juga salah satunya adalah kita bisa menganalisa alternatif lain, ya, selain dari yang sudah ada, ya, secara sistem, karena dia ngasih beberapa alternatif rekomendasi. Adanya pengelolaan resource yang secara enterprise, karena bicara resource ini, sumber daya data ini cukup kompleks, nilainya besar. Tool yang digunakan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Jadi tool ini nanti atau aplikasi ini digunakan sebagai keunggulan kompetitif. Yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif atau nama lainnya adalah competitive advantage, itu adalah bahwa perusahaan itu bisa bersaing dengan perusahaan lain dengan keunggulan yang unik. Ya, sebagai contoh, misalkan dulunya suatu sistem untuk ngecek inventory stok orang harus telepon, ya, harus fax ataupun SMS atau telepon dan seterusnya. Tapi sekarang udah disiapin aplikasi gitu. Jadi sebagai supplier mau ngirim barang,
nggak perlu pakai telepon-telepon lagi, tinggal cek di aplikasi berapa stok inventory-nya. Kalau dia sudah minimum stok, misalkan ada kurang 10, dia secara otomatis dapat notifikasi dan langsung akan kirim barang. Nah, ini kalau kita bicara 10 peranan manajemen menurut Minsberg, ini ada 10. Yang pertama dari sisi interpersonal, secara besarnya ada informasional dan decisional. Kalau secara interpersonal ini adalah kita bicara figurehead, ya, manajemen Minsberg ini penting dibahas. Kenapa? Karena bagian dari proses pengambilan keputusan adalah di level manajemen. Nah, figureheadnya adalah figur orangnya tersebut dari sisi interpersonal. Secara leadership ini lebih pada kepemimpinan, ya, gaya style leadershipnya. License seorang manajemen yang harus bisa sebagai penghubung atau license. Secara informasional, si seorang manajemen atau manajernya harus bisa memonitoring kegiatan, ya, monitoring. Harus juga sebagai penyebar atau disseminator. Artinya informasi ini harus bisa disebarkan kepada mungkin departemen lain kalau di perusahaan, ya. Departemen lain misalkan di IT ada informasi ini, dia harus bisa menyebarkan, ya, menginformasikan. Terus sebagai spokesperson atau juru bicara, ya, sebagai juru bicara. Dari sisi decisional, dari sisi pengambilan keputusan harus punya jiwa entrepreneur dan punya juga disturbance handler, artinya bisa menangani kalau terjadi guncangan. Jadi seorang manajemen kalau terjadi guncangan di organisasinya, jangan organisasi itu dibikin konflik, tapi diatur, disebut demikian rupa sehingga sistemnya itu bisa solid atau orang-orang yang terlibat. Resource allocation ini juga peranan manajemen, jadi bisa mengalokasikan sumber daya, ya, dan harus bisa sebagai negosiator. Ya. Berikutnya kalau kita bicara managerial decision making dan manajemen information system, ini manajemen merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan resource. Resource-nya sendiri sumber daya itu bisa manusia, uang, energi, material ataupun waktu. Kesusahan organisasi dan tugas manajer biasa diukur dari sisi produktivitas. Nah, kalau kita bicara produktivitas, umumnya adalah rumusnya adalah perbandingan dari output yang dihasilkan, yaitu bisa berupa produk jasa dengan input yang masuk, ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kita bicara mengenai tabelnya adalah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada faktor tren hasil, faktor teknologi. Tren saat ini adalah meningkat, ya, tren untuk mengambil keputusan menggunakan teknologi. Hasilnya adalah kalau saat ini kita lebih banyak alternatif pilihan. Artinya sebagai contoh kalau kita taksi aja, kita ada aplikasi online itu lebih banyak, ya. Yang kelihatan aja ada Gojek, ada Grab, Ubernya sudah nggak ada, dan kompetitor lain yang masih lokal itu masih ada, ya. Terus dari sisi informasi komputer yang meningkat, sama juga banyak pilihan. Kompetisi, nah saat ini kompetisi itu meningkat, ya, kompetisi persaingan di antara dunia usaha itu meningkat, hasilnya adalah biaya lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Nah ini juga ada beresiko dari situ. Berikutnya juga dari sisi konsumenisme, jadi kebutuhan konsumenisme, kecenderungannya trennya saat ini meningkat, akibatnya adalah ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Jadi kalau menurut bukunya seperti itu. Ya. Nah, permasalahannya adalah kecepatan perubahan ini yang luar biasa. Pendekatan manajemen dari si trial and error tidak bisa dilakukan atau hal menjadi yang sulit untuk dilakukan. Solusinya adalah manajer harus bisa lebih biasa memanfaatkan tools. Artinya manajemen atau manajer itu harus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk solusi mempercepat masalah dalam hal pengambilan keputusan. Nah, ini karena juga isunya lain adalah karena keterbatasan kita manusia memiliki kemampuan yang terbatas dalam proses dan menyimpan sesuatu. Kita punya batasan memori, sehingga setiap manusia memiliki keterbatasan dalam membuat keputusan. Nah, hal-hal inilah keterbatasan ini yang akhirnya secara sistem diperlukan suatu sistem pendekatan sistem mendukung keputusan dengan konsep knowledge base atau database-nya sendiri. Nah, proses knowledge sharing ini biasa ditingkatkan melalui konsep GSS, AMS, ataupun Executive Information System. Ada juga nanti namanya manajemen support system, ya, di mana ini adalah nantinya sistem pendukung manajemen. Aplikasi teknologi memberikan dukungan bagi kegiatan manajemen. Biasanya manajemen itu kembali ke level 3 level, ya. Level top manajemen, ya, yang di level atas bisa direksi,
Level middle, manager GM, dan level bawah kita bicara di level operasional, yang biasa paling tinggi level supervisor. Nah, ini artinya semuanya bisa terlibat dalam hal sistem pendukung keputusan ini. Nah, kalau kita bicara tools yang biasa digunakan untuk sistem pendukung keputusan manajemen, ini ada beberapa hal, ada DSS yang sedang kita pelajari, ada manajemen science, business analytics, sampai dengan e-commerce DSS. Artinya kalau kita bicara tools atau aplikasi pendukung untuk manajemen itu banyak sekali. Nah, ini menarik buat rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengambil tema-tema skripsi, bahwa ini bisa dilakukan implementasinya. Nah, ini contoh dari framework sistem pendukung keputusan, contoh masalah keputusan terstruktur untuk level operasional, jadi bacanya di level operasional, low management, middle, dan top. Terstruktur contohnya adalah masalah pembuatan HR atau order pemasaran. Kalau di level manajemen adalah analisa budget, sedangkan di perencanaan strategik bacanya adalah pengelolaan finansial, ya, lokasi, distribusi, dan seterusnya. Ini dukungan yang dibutuhkan cara baca seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, struktur yang dibutuhkan adalah MAS operasional. Itu pula kalau bicara masalah tidak struktur, yang tidak struktur, contoh di sini memilih cover untuk majalah, membeli software. Itu untuk level operasional. Di level manajemen itu negosiasi level. Solusinya adalah menggunakan DSS. Oke. Nah, tadi ini penjelasan yang tadi. Nah, manajemen science atau operational research ini mengadopsi pendekatan yang sistematik, di mana biasanya mendefinisikan masalah tahapannya, masalah problemnya itu didefinisikan, didefine dulu, mengklasifikasi dalam kategori masalah tadi, dalam bentuk standarnya apa, model matematik, dan memilih solusi. Ini kalau bicara mengenai manajemen science atau operation research. Untuk enterprise information system ini merupakan gabungan antara executive information dengan teknologi web. Artinya sistem pendukungan sistem informasi enterprise, ya, ini platformnya adalah web based. Kenapa? Karena web based itu sudah terkenal dengan mudah untuk diakses dimanapun, di mana saja. Oke, ini bicara sistem khusus untuk ERM, Enterprise Resource Management, ERP, CRM, SCM ini juga bagian dari Enterprise Information System. Nah, untuk sesi nanti saya akan jelaskan demo mengenai contoh-contoh dari aplikasi Enterprise Information System. Knowledge Management System atau ada lain bilang Knowledge Based Management System. Ini adalah knowledge yang terorganisasi atau pengetahuan yang terorganisasi tersimpan dalam sebuah repository. Repository itu adalah semacam database yang digunakan dalam organisasi. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sudah disimpan, contoh 8 tahun yang lalu pada saat orang mau ekspor, mau cari informasi itu, solusinya bisa ketahuan pada saat ini. Biasa dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama atau serupa di masa yang akan datang. Ini fungsinya. Jadi setiap masalah itu direcord, ya. Dan solusinya seperti apa juga disimpan. Terus sistem pakar atau expert system ini adalah teknologi yang mengaplikasikan dari reasoning metodologi secara spesifik domain tertentu. Contoh ini adalah mengenai aplikasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ya, di mana expert system ini adalah upaya untuk meniru pemecahan masalah para ahli. Sistem pakar itu begini, kita sebagai contoh kita punya kendala adalah karena usia, atau tadi faktor umur, faktor lupa. Sedangkan orang-orang pintar itu, kalau tidak didokumentasikan secara keilmuannya, maka ilmu itu akan punah. Makanya salah satu solusinya adalah dengan menggunakan sistem pakar. Jadi sistem pakar itu orang pakar sebagai narasumber knowledge based management system yang mereka didokumentasikan dalam bentuk algoritma, sehingga pada saat nanti mau dipakai itu bisa digunakan oleh guna yang sebenarnya nggak perlu jadi ahli. Contoh apa sih sistem pakar? Contoh Google Translate, kita nggak perlu jadi ahli tata bahasa, tapi kita bisa pakai Google Translate. Itu contoh Google Translate, salah satu contoh dari expert system. Hybrid support system-nya adalah integrasi dari beberapa computation tool yang menyelesaikan masalah. Jadi kombinasi semua sistem-sistem tadi yang sudah dijelaskan, ada DSS, ada ES, ada AIS, itu semua dikombin jadi satu, yang namanya hybrid support system. Di mana setiap tool ini menjalani proses berbeda, tapi saling mendukung satu sama lain. Nah, teknologi yang akan datang, sebenarnya ini secara konsep teorinya adalah teknologi yang datang, tapi saat ini kita sudah masuk di era ini, di mana menggunakan konsep
computing, di mana sistem komputasi terdistribusi. Istilah nama lainnya kalau sekarang lagi tren itu ada blockchain ya. Jadi sistem komputasi ini tidak hanya di satu titik, tapi semua titik itu terdistribusi juga. Jadi contoh pada saat ada transaksi disimpan di sini, hasil transaksi ini bukan hanya disimpan di satu titik ini, akan dilempar lagi hasil data-data itu. Sehingga nanti fungsinya pada saat terjadi kerusakan, sistem yang lain masih ada backupnya. Oke, ini adalah improve dari model driven architecture with kode yang bisa digunakan kembali. Demikian sharing session dari saya kali ini. Terima kasih atas kunjungannya dalam sesi ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.